Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita yang menggembirakan bagi kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita tersebut saya dengarkan dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan itu tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita, karena telah menyerah kepada sekutu. Dan sekarang sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu, karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Soekarno dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, Bapak ada di dalam. Memangnya keperluan apa kalian datang ke sini? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh iya, kalau begitu silakan masuk, saya panggil dulu. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada sesuatu perihal yang ingin disampaikan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta agar secepatnya dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya? Mungkin saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu waktu yang lebih lama lagi. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa kalian tidak pikir setelah kita memproklamasikan kemerdekaan tersebut, Jepang akan menyerang kita? Justru itu, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia. Jadi, untuk apa kita sia-siakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita merundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin merdeka secepatnya, tapi kami tidak ingin merdeka dari Jepang. Apa tidak sebaiknya kita nikah dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silahkan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah berhasil mengalahkan kepada sekutu dan mereka ingin supaya kita cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta ke Jakarta supaya bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang? Cari Kang Mas ya? Iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf lagi-lagi kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua ke luar kota. Maunya kemana? Karawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Oke, sebentar dulu saya akan berpamitan kepada istri saya. Bu. Hari ini Bapak akan pergi ke luar kota. Mereka saya ikut. Akhir-akhirnya saya merasa akan belajar hal yang kemudian yang tidak benar. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei kalian, tidak kalian bicara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia merdeka. Saya tahu, tapi jalannya tidak harus seperti ini. Kalian kan bisa menginginkan secara baik-baik dengan kepala dingin. Dan saya percaya kalau kalian selalu mengandalkan emosi, semuanya tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik.
Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasional seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasi? Bagaimana jika kita ke rumah Laksana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin dan tempatnya strategis. Ya sudah, ayo kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa ini tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami telah mengganggu waktu tidur tuan. Maksud kami datang ke sini adalah menanyakan kabar apakah Jepang telah menyerah pada sekutu itu benar. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Gini, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh ya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang membuat naskah proklamasi. Nah, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Pangan Ikada. Tidak, keamanan kita di situ tidak terjamin. Maaf, izinkan saya mengusulkan. Bagaimana jika di rumah saya saja? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhu tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah ada pengibaran bendera merah putih? Oh, tentu saja itu harus, karena itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera sekarang juga. Ada apa, Pak? Kenapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih untuk menjadi sebuah satu bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Iya, mari kita pergi. Soekarno pun membacakan pidato sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini membacakan sebuah teks naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia.